Asa untuk bersua pun sempat memuncak ketika Amar dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Jakarta untuk dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dua bulan tak berjumpa dengan Amar Zoni, kekasihnya yang jadi narapidana high risk Lapas Nusa Kambangan, benar-benar menyiksa hati dan perasaan Dr. Gigi Camelia. Asa untuk bersua pun sempat memuncak ketika Amar dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Jakarta untuk dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun rasa rindu yang menggunung dalam hati ternyata tidak bisa menembus tebalnya tembok lapas dan ketatnya aturan yang berlaku. Camelia pun harus gigit jari tak bisa berjumpa Amar saat berkunjung ke Lapas Narkotika Jakarta Cipinang. Gimana mau kita? Aku nggak bisa ketemu karena kan balik lagi aku bukan keluarganya Bang Amar. Jadi tadi kesini emang bawain persiapan buat persidangan Bang Amar besok. Jadi Sini aja, Bang. Gitu, aku kesini tuh dalam rangka mempersiapkan baju-bajunya Bang Amar untuk besok sidang aja gitu. Karena emang peraturannya emang kalau selain keluarga dan teman nggak bisa masuk. Masih eksklusif banget. Tapi hari ini kecewa nggak bisa ketemu. Ya udah peraturannya, kita mau melawan juga nggak bisa udah ya, jadi kita apa-apa di situ ya, kita hormatin aja gitu. Jadi besok kan juga perlu persidangan kan. Ya udah kalau 2009 tadi kasus yang kalau 2009 itu biasanya suka libur gitu loh, terus apa sih dengan manis-manis gitu lah. Harapan Camelia untuk berjumpa Amar Zoni sambil menyantap nasi padang dan mengemil camilan sirna sudah. Kecewa pasti karena tak bisa melepas rindu dan bertatapan muka langsung dengan pujaan hati. Namun rasa kecewa itu sedikit terobati lantaran Camelia dapat surat cinta dari Amar Zoni. Baca Quran tiba-tiba dipanggil petugas katanya udah senang-senang nggak taunya ketemu cuma Om John doang katanya gitu udah gitu doang. Oke udah yang lain nomor aku belum bisa baca itu ya Oh, berarti surat itu ditulis barusan berarti, Dok? baru karena aku nitip surat juga dari dia Bapak hati lewat surat. ya sebenarnya intinya support jangan kecewa kalau nggak bisa masuk maksudnya takutnya dia down atau apa kan aku ngasih surat buat tentang dia kan gitu. Datang untuk menjenguk dan konsultasi hukum untuk amat persiapan besok. Alhamdulillah keadaan Amar baik. Besok tengok aja dia makin kurus, makin ganteng. Besok jam 9 dia udah ada di Pengadilan Jakarta Pusat. Ya, hari ini Kamis 18 Desember 2025, Camelia akan bertemu dan melepas rindu dengan Amar Zoni di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di depan majelis hakim dan disaksikan kekasihnya, keluarga, serta kolega, Amar akan memberikan kesaksian. Apakah kesaksian Amar bisa meringankan dan bahkan membuatnya terbebas dari hukuman? Atau malah makin memojokkannya dan bisa memperberat dakwaan? Dia lebih mempersiap diri untuk sidang. Ya udah pasti langkah baik karena kan dengan dia langsung hadir di persidangan berarti kan dia akan memberi keterangan secara bebas tanpa ada tekanan psikis. Udah bikin surat kuasa ke aku aku bertemu ya cuman memang SOP-nya tetap lagi tidak boleh nggak apa-apa Dengan permulaan yang Bapak terhormati. menghormatin aja karena Adit emang sangat-sangat minta maaf karena beliau masih di Solo ada kerjaan tapi nanti malam dia flight balik ke Jakarta dan kesepian ya. Besok hadir kok banyak yang hadir Ustadz Nuri insya Allah hadir besok udah masuk hadirnya terus Adit Panji datang.
2 pekan lebih, Epy Kusnandar meninggal. Selama 2 pekan itu pula, Karina Ranau, istri Kang Epy, tak pernah absen untuk datang mengunjungi makam suami. Kini seolah jadi rutinitas baru, bahkan rumah ternyaman Karina setelah ditinggal suami. Ya kerjaan saya ya begini, setiap hari saya makam, karena saya untuk saat ini ya, kedepannya saya tidak tahu. Untuk saat ini sampai detik ini, tempat yang paling nyaman buat saya ya saya kesini ke tempat ini, ke makam. Dari pagi saya ya cuma sekedar duduk. Kalau saya udah di sini tuh nggak kepikiran apa yang terjadi sekarang, Mas. Jadi kayak oh dia lagi ada di sana tuh, lagi kerjain sesuatu kayak seperti biasa. Makanya saya untuk saat ini saya damai, saya tenang. Saya di tempat ini jadi kayak Saking seringnya berkunjung, netizen bahkan menyebutnya Karina belum ikhlas, bahkan gila. Pengakuan Karina sendiri pada tim obrolan seputar selebriti, sejati ia masih sering bingung dan tak pernah terbayang jika kepergian Kang Epy bukanlah sekedar mimpi. ikhlas, sabar, harus bisa menerima kenyataan, harus ikhlas, harus ini. Iya, saya mau ikhlas, Mas. Tapi karena tidak merasakan di posisi saya sekarang, jadi tidak tahu rasanya. Ya mungkin saya akan ikhlas, tapi ya perlu waktu. Masih berat, masih belum percaya. Sampai hari ini tuh masih kayaknya saya mimpi deh. Ini kayak dia tuh lagi pergi syuting. Biasa kan kalau syuting seminggu, 2 minggu, kadang sebulan pergi gitu, lama. Jadi ngerasa gitu aja. Cuman kadang tersadar gitu, bangun istighfar, ngucap gitu. Udah masih berat, masih ngambang, masih linglung. Ikutin aja dulu. Saya mau ke makam, saya berangkat. Saya mau nangis, saya nangis. Saya mau curhat, saya curhat. Siapa yang butuh saya telepon untuk nemenin. Udah saya ngalir aja gitu. Merasa kesepian namun damai saat berkunjung ke makam, Karina ternyata sedikit terhibur dengan sejumlah kucing yang sering datang ke makam suami. Lewat beberapa momen yang ia unggah, kucing-kucing seringkali ikutan nimbrung ketika Karina ziarah makam. Pernah lihat kucing, nggak tahu munculnya dari mana. Saya ke sana, tiba-tiba bun, itu kucingnya pada datang. Saya kaget kan, saya liatin itu, ini kenapa ya tiba-tiba kok berdatangan ke sini gitu. Terus dianya nempel, ada yang nggak keambil di video itu, dianya nempel-nempel ke saya gitu. Tidak hanya merasa kesepian akibat kehilangan, Karina juga sempat putus asa melanjutkan hidupnya. Ia bahkan nyaris menyerah untuk melanjutkan bisnis kuliner yang ditinggalkan suami. Saya tuh ini kalau ngikutin ego ya Mas, udah deh tutup aja gitu. Warung udah nggak usah diterusin, saya udah nggak mampu berdiri, rasanya udah rapuh gitu. Terserah anak-anak pulangin aja semua. Itu saya sampai nulis di grup gitu. Saya bilang itu saya depresi waktu mau premier. Kalau saya ngikutin ego saya nutup warung, posternya saya copot semuanya gitu. Sedih, apakah dia sedih gitu di sana ngelihat gitu? Iya gitu. Akhirnya ya udah, saya mau meneruskan kebanggaannya dia. Saya pengen menghidupkan itu warung itu. Artinya dia kepengen dia pergi, warung dia mati, warung itu jangan sampai mati. Ku rindu senyummu, Ibu. Penyanyi dan komedian Ayu Ting Ting sedang viral dan trending di media sosial gara-gara lagu Doa yang diciptakannya untuk sang anak sematawayang Bilqis Sumairah Razak. Lagu Doa Ayu Ting Ting itu pun bahkan jadi tren baru di kalangan warga TikTok. Mereka pun berlomba-lomba bikin konten video tren setoran hafalan doa untuk Bilqis. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, sehatkan Bilqis. Ya Allah, lindungi Bilqis.
sehatkan Bilqis. Ya Allah jaga Bilqis, Ya Allah sayangi Bilqis, Ya Allah ya Allah. Tak hanya masyarakat awam, kalangan selebriti juga nggak mau ketinggalan bikin konten video tren setoran hafalan doa untuk Bilqis. Salah satunya Andre Taulany. Tren setoran hafalan doa untuk Bilqis emang lagi viral banget. Sampai-sampai penyanyi Vidi Aldiano yang lagi berjuang melawan kanker ginjal stadium lanjut ikutan bikin video tren setoran hafalan doa untuk Bilqis. Ya Allah lindungi Bilqis, Ya Allah sehatkan Bilqis, Ya Allah jaga Bilqis, Ya Allah sayangi Bilqis. Ya Allah lindungi Bilqis, Ya Allah sehatkan Bilqis, Ya Allah jaga Bilqis, Ya Allah sayangi Bilqis. Amin. Ya Allah lindungi Bilqis, Ya Allah sehatkan Bilqis, Ya Allah jaga Bilqis, Ya Allah sayangi Bilqis. Selain Andre Taulany and Friends, Anwar Sanjaya alias Anwar Bab juga nggak mau kalah bikin konten video tren setoran hafalan doa untuk Bilqis. Kerennya, Anwar bikin video tren setoran hafalan doa untuk Bilqis di depan Ayu Ting Ting. Ya Allah lindungin Bilqis, Ya Allah jaga sehatkan Bilqis, Ya Allah jaga Bilqis, Ya Allah sayangi Bilqis. Amin ya Allah. Kan Bu Ayu bikin lanjutan nih ya. Iya ya. Apalin lagi. Ditungguin ya. Setoran terus ya Neng tiap Ya, hari. Kalau Anwar Bab bikin konten video tren setoran hafalan doa untuk Bilqis di depan Ayu Ting Ting, Bilqis malah mengajak teman-temannya bikin konten video tersebut. Ayo cepet gak kayak gitu. 1, 2, 3. Ya Allah. Cepet gak? Ya Allah. Ayo setoran setiap hari. Setoran. Ayo 1, 2, 3. Ya Allah lindungi Bil. Setoran setiap hari yuk. Ah, pintar. Pintar. Ah. Di balik viralnya tren setoran hafalan doa untuk Bilqis, ternyata terselip doa dan pengharapan besar Ayu Ting Ting untuk sang anak semata wayang. Oh waktu dia bayi ya? Dia bayi bukan? Iya kan? Dia bayi ya. Dia bayi. Enggak kalau dia ngindung-ngindungin dia aja. Oh, gimana? Ya Allah, ini kalau masih ingat ya? Ya Allah, lindungi Bilqis, Ya Allah, sehatkan Bilqis, Ya Allah, jaga Bilqis, Ya Allah, sayangi Bilqis. Gitu. Setiap gendong, setiap apa tuh pasti. Wah itu anak emas dah pokoknya. Aku inget dia kan jadi sedih. Enggak apa-apa karena ibunya. Pengennya dia jadi orang sukses, orang yang berhasil. Apapun itu yang dia cita-citakan, semoga Allah jaga dan selalu dalam lindungan Allah, dijauhin dari orang-orang yang zalim. Itu aja sih. Gitu. Bisa ngangkat derajat keluarga, jadi anak yang berhasil. Bahagia, pokoknya dia harus jadi anak yang bahagia.